Oke teman-teman, kita mulai pembahasan ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Oke, soal pertamanya, seorang astronot terbang di atas bumi pada ketinggian 300 kilo dan dalam orbit yang berupa lingkaran dan menggunakan roket untuk bergeser ke ketinggian 400 dan tetap dalam orbit lingkaran. Nah, masalah kecepatan orbitnya adalah, sebenarnya kalau yang ini kita bisa langsung pakai rumus yang tadi aja, rumusnya yang kecepatan lingkaran. Itu yang ini ya, V sama dengan akar G per R pembahasannya. Nah, dan di sini bentuknya cuma membandingkan saja. Jadi sebenarnya kita nggak perlu lakukan perhitungannya. Jadi karena rumusnya adalah V sama dengan akar G per R untuk orbit lingkaran, kecepatan orbit lingkarannya. Oke. Kita tinggal membandingkan antara ini. Apakah kalau di sini kita lihat jawabannya, itu tuh membandingkan kecepatan ya, membandingkan kecepatan di perbedaan ketinggian ini. Berarti kita ingin mencari relasi gitu ya, antara kecepatan dan ketinggian. Antara kecepatan dan ketinggiannya. Nah, sebenarnya di sini kita udah bisa dapat nih. Tapi ini bukan relasi antara kecepatan dan ketinggian, tapi kepada jarak dari pusat ya sebenarnya. Jadi hubungan antara V dengan akar R. Di mana R sendiri itu sebenarnya adalah jarak dari pusat, bukan ketinggiannya. Nah, tapi tinggian sendiri itu sebenarnya jadi jarak dari pusat sendiri sebenarnya adalah gabungan antara sebuah konstan ditambah dengan H kan. Mas, suaranya bisa lebih nyaring lagi, Kak? Oh iya, sorry. Bentar ya, aku naikin sensitivitas mic-nya. Oke, sekarang udah lumayan besar. Sudah cukup. Oke, sepertinya udah ya. Jadi aku lanjut lagi. Nah, jadi sebenarnya jarak dari pusat itu kan sebenarnya adalah sebuah konstanta, yaitu radius bumi ditambahkan dengan ketinggian ya. Dengan kata lain, hubungan antara radius bumi dengan ketinggian juga dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ya. Dengan kata lain, persamaan ini juga bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini juga. Banding lurus dengan seperakar
Sorry. Ini H plus K ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kira-kira kayak gini. Ini harusnya nggak boleh langsung nih. Ini sebenarnya nggak tepat ya, nggak boleh. Karena dia tidak perkalian. Tapi mudah-mudahan kalian masih dapat gambarannya bahwa sebenarnya pada saat H bertambah maka R juga bertambah gitu. Jadi hubungannya sekarang adalah kecepatan itu ternyata berbanding terbalik dengan akar H. Dengan kata lain, pada saat nilai H kecil, jadi ini sebenarnya adalah estimasi kasar nih, nggak boleh ya sebenarnya. Nah, tapi untuk kasus ini masih bisa dijadikan dasar analisis ya. Nah, dengan kata lain, pada saat H-nya tinggi, pada saat H meningkat, tentu aja si V akan mengecil ya, karena dia berbanding terbalik nih. Oke. Dan begitu juga sebaliknya, vice versa. Vice versa. Nah, kalau kita lihat, berarti seharusnya kalau misalnya ketinggiannya naik, kecepatannya turun. Jadi lebih besar pada ketinggian 400, itu salah ya. Karena harusnya waktu dia naik, dia jadi lebih kecil kecepatannya. Lebih besar pada ketinggian 300, ini benar. Kecepatannya sama karena sama-sama lingkaran. Enggak ya, karena tadi kecepatan lingkaran bergantung sama radius orbit. Kecepatannya sama karena dalam kedua orbit efek gravitasinya sama. Ini juga salah. Efek gravitasinya nggak sama ya. Karena kalau kita ingat lagi, F sama dengan Gm per R kuadrat, R-nya lebih besar. R-nya beda. Ini cukup untuk dijelaskan. Jadi ini juga salah. Ini sama-sama lingkaran benar, tapi beda jarak ya. Ini salah. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Sini. Sebuah planet X dengan massa 2 kali massa bumi mengorbit bintang dengan massa 2 kali massa matahari dengan jarak rata-rata sama dengan jarak rata-rata bumi matahari. Maka jadi untuk soal ini sebenarnya kita mau disuruh kalau dilihat dari jawabannya ya adalah membandingkan antara periode orbit planet X dan periode orbit bumi ya. Gitu. Jadi yang perlu kita bandingkan adalah kita ingin mencari T bumi per PX per T bumi gitu. Nah ini yang pengen kita cari sebenarnya berapa. Oke. Nah terus kita lihat di sini kita diberitahu massa planet X. Jadi ada massa planet X di sini. Dan kita juga dikasih tahu massa bintangnya ya. 2 kali massa matahari di sini. Nah, kira-kira persamaan apa yang paling tepat untuk menjelaskan ini? Itu adalah periode. Satu lagi kita juga dikasih tahu jarak ya. Sama jaraknya. Nah, yang paling tepat berarti kita sekarang punya massa, kita punya jarak, maka
Yang paling tepat adalah menggunakan hukum Kepler 3 untuk mencari periode. Nah, jadi dengan hukum Kepler 3, pertama kita buat untuk bumi dulu. Berarti A bumi pangkat 3 A bumi pangkat 3 per periode pakai P bumi pangkat 2 itu sama dengan G M matahari sub matahari yang dikelilingi matahari. Ini harusnya ditambahkan dengan massa bumi gini, nggak apa-apa, aku tulisin dulu aja, per 4pi kuadrat ya. Nah, namun karena massa matahari jauh lebih besar daripada massa bumi, maka persamaan ini bisa disimplifikasi menjadi A bumi pangkat 3 T bumi kuadrat G massa matahari per 4pi kuadrat ya. Nah, untuk planet X berarti sama juga AX pangkat 3 per TX pangkat 2 itu bakal sama dengan G massa bintangnya, yaitu adalah 2 kali massa matahari dibagi dengan 4pi kuadrat ya. Sorry, ini harusnya tambahkan dengan 2 massa bumi nih. Tapi kasusnya sama juga sebenarnya, di mana 2 massa matahari itu jauh lebih besar dibandingkan dengan 2 massa bumi. Pada akhirnya persamaan ini bisa kita tuliskan dengan lebih simpel, sama dengan G 2 massa matahari per 4pi kuadrat gitu. Nah, yang pengen kita cari tadi di awal adalah TX per T bumi kan? T bumi. Ini. Berapa? Nah, artinya dua persamaan di atas tadi mungkin kita tuliskan dulu biar dia dalam bentuk T aja. Ya, T bumi kuadrat itu sama dengan A pangkat 3, A bumi pangkat 3 dikalikan dengan 4pi kuadrat dibagi dengan G M matahari. Oke. Atau yang ini juga bisa kita tuliskan lagi. Jadinya TX kuadrat itu sama dengan AX pangkat 3 dikalikan dengan 4pi kuadrat dibagi dengan G dikali 2M matahari. Artinya TX ini, TX per T bumi, kalau kita tuliskan, sama dengan AX pangkat 3 dikalikan dengan 4pi kuadrat per G dikalikan dengan 2M matahari dibagi dengan A bumi pangkat 3 dikalikan dengan 4pi kuadrat bagi dengan G dikali dengan massa matahari. Ini banyak banget yang bisa kita coret ya. 4pi kuadrat bisa kita coret, G bisa kita coret, 2 bisa matahari yang bisa kita coret. Ini ada yang lupa, itu ini TX kuadrat. Nah, sehingga kita bisa dapetin bahwa ternyata TX per T bumi kuadrat itu adalah AX pangkat 3 per A bumi pangkat 3 dikalikan dengan 2. Oke. Nah, tadi kita juga dikasih tahu di soal bahwa ternyata AX sama dengan A bumi. Ini juga bisa kita coret. Oke. Nah, berarti TX per T bumi sekarang jadinya tinggal 2. Atau TX per T bumi
itu sama dengan akar 2 atau sama dengan 1,4-an, sekitar 1,4. Atau Tx berarti, atau periode si planet X itu adalah 1,4 kalinya dari periode bumi. Bentar, ada yang salah. Takutnya ada yang kebalik ya. Ya, ada yang kebalik. Ini 1/2. Berarti ini 1 per akar 2. Jadi 1/4. Jadi 1 per akar 2 ya. Nah, dari situ aja kita udah ngeliat ya periode orbit planet 1/2 lebih cepat dari periode orbit bumi. Jadi jawabannya B. Oke. Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu teman-teman, 1 dan 2. Oh, ini ada pertanyaan. Maafkah jawaban 1 apa ya tadi? Jawaban 1 itu yang B juga kalau nggak salah tadi. Yang B lebih besar pada ketinggian 300. Gitu. Oke. Ada lagi yang pengen ditanyain teman-teman? Belum ada, kalau kita lanjut lagi ya. Apa yang terjadi pada matahari, pada bumi jika mulai bergerak lebih cepat mengelilingi matahari gitu. Jadi kasus ini, jadi dia going faster ya. Going faster berarti V naik. Kan? Pada saat V naik, tadi kira-kira apa yang terjadi di pembahasan di materi tadi, yaitu kinetic energy akan naik kan? Kan naik. Jadi K, karena K sama dengan setengah MV kuadrat ya. Pada saat V naik, maka K juga ikut naik. Ini naik, ini juga naik. Nah, apa yang terjadi pada saat K naik? Pada saat K naik, maka energi mekanik, di mana energi mekanik itu sama dengan K plus U. Pada saat ini naik, maka E atau energi mekanik juga ikut naik. Energi mekanik juga ikut naik. Nah, jika kita buat lagi yang tadi, garis bilangan gitu ya, untuk energi mekanik, di mana yang ini bernilai positif, negatif, dan di sini misalnya ada titik tengahnya itu adalah parabola.
hiperbola, di mana E sama dengan 0, dan di sini adalah lingkaran ya, di mana E sama dengan U per 2, dan kita asumsikan ini adalah nilai saat ini. Oke, berarti kemungkinannya adalah dari sini sampai ke atas ini, terus sampai ke ini. Oke, kemungkinannya. Jadi kemungkinannya adalah bisa jadi dia elips, di daerah sini dia si elipsnya, atau kalau dia di daerah sini bisa juga parabola pada saat E-nya sama dengan 0, atau di sini dia sudah memasuki hiperbola. Oke, jadi kemungkinannya masih banyak nih, ada bisa elips, bisa parabola, ataupun hiperbola. Coba kita lihat jawaban-jawabannya. Yang pertama, it would fall into the sun, ya. Jatuh ke matahari gitu. Nah ini nggak mungkin ya, karena untuk dia jatuh ke matahari, kondisinya, misalkan ini matahari, ini orbit bumi mengelilingi matahari, kemungkinannya adalah dia memiliki trajektori yang sangat kecil, elipsnya, sehingga dia bisa jatuh ke matahari, ataupun kalau misalnya dia jadi diam, dia akan jatuh langsung ke matahari. Gitu. Itu kemungkinannya untuk dia bisa jatuh ke matahari. Sementara kita tahu kondisi ini hanya tercapai jika E final itu lebih kecil daripada E sekarang. Tapi kejadiannya adalah V-nya naik, jadi E-nya pasti lebih besar daripada E sekarang. Jadi itu salah. Nah, yang B, it will travel away from the sun. Nah, ini benar. Bisa jadi ya. Kalau misalnya dia elips pun, dia pasti akan jadi lebih jauh. Kalaupun dia parabola, dia pasti akan lebih jauh. Hiperbola juga akan lebih jauh. Its gravity would decrease. Nah, sebenarnya yang dua ini, itu tuh sama-sama salah. Oke, kenapa? Jadi, gravity sendiri, itu kan F ya. Itu kan sama dengan tadi min G, M, sorry. Sini berarti M sun, M bumi, per R kuadrat ya. Mana R adalah jarak bumi matahari. Nah, kalau kita ngelihat semua variabel yang ada di sini, M matahari itu pasti konstan kan? Tidak ada di soal disebutkan bahwa matahari berubah masanya. Masa bumi juga konstan. Ini konstan. Ini konstan. Maksudnya pada saat terjadi perubahan kecepatan tadi, dan R sebenarnya juga tidak berubah atau konstan di saat perubahan kecepatan itu terjadi. Jadi harusnya F-nya ini nggak berubah sama sekali. Itu kenapa dua ini nggak. It would spin slowly. Jadi rotasinya berkurang. Nah, rotasi ini sebenarnya agak nggak nyambung juga nih. Nggak nyambung. Bisa jadi sebenarnya. Jadi kayak energi kinetiknya berubah jadi energi kinetik rotasi, bisa jadi juga. Tapi untuk kasus ini dia nggak nyambung. Enggak ya. Jadi jawabannya B lagi. Oke. Oke. Ada yang pengen ditanyain teman-teman sampai sini? Sebelum kita lanjut lagi. Kalau belum ada, potong. Sorry.
Oke. Jika matahari menjadi 2 kali lebih masif dibandingkan dengan masa yang sekarang, namun posisi planet-planet tidak berubah, berapakah waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengorbit matahari? Nah, ini balik lagi, Kepler 3 lagi. Kenapa? Karena kita tahu massa, terus kita tahu juga jarak. Karena di sini dikatakan bahwa posisi planet tidak berubah. Jadi kita tahu massa dan R lagi, massa dan A sih. Untuk kita dapat mencari T. Jadi ini langsung aja pakai hukum Kepler 3. Nah, sebenarnya itu sama kayak soal yang ini. Nomor 2. Tapi kita disuruh cari angkanya aja. Karena di sini kan sebenarnya si massa bintangnya juga 2 kalinya matahari dengan jarak yang sama kan. Berarti sebenarnya kita disuruh mencari Tx. Di mana di sini Tx-nya sama dengan 1/4 T bumi. Jadi di sini aku bisa tulis sama dengan kasus soal nomor 2. Didapatkan bahwa T2 atau Tx itu sama dengan 1/2 T1. Berarti 1/2, 1 tahun itu kan 365 harian ya. Berarti 365 hari. 365 dibagi 1,4. Sekitar 260 hari. Sekitar 260 hari. Nah, 260 hari ada di sini. Sekitar yang D. Oke. Ada yang pengen ditanyain untuk soal nomor ini? 4. Belum ada, kita lanjut lagi. Perbandingan, pilih pernyataan yang benar ya. Nah, kalau yang ini kita harus telah satu-satu. Nah, yang A, perbandingan kuadrat periode revolusi bulan dengan pangkat 3 jarak rata-rata bulan bumi sama dengan perbandingan kuadrat periode revolusi bumi dengan pangkat 3 jarak rata-rata matahari bumi. Oke. Nah, jadi yang pertama dulu, perbandingan kuadrat periode revolusi bulan dengan pangkat 3 jarak rata-rata bulan bumi. Jarak rata-rata bulan bumi. Nah, kalau kita tuliskan, itu berarti T bulan kuadrat per A bulan pangkat 3. Ini sebenarnya dibalik ya, jadi A-nya di bawah T-nya. Jadi yang kanan juga kita balik, itu berarti sama dengan 4Pi kuadrat dibagi dengan G. Nah, M-nya ini yang penting. Berarti ini adalah M bulannya. Sorry, ditambah M bulan. Oke. Terus dia bandingin ini dengan kuadrat periode revolusi bumi dengan pangkat 3 jarak rata-rata matahari bumi. Berarti T matahari, T bumi pangkat 3, ini berarti adalah G M matahari tambah massa bumi. Nah, apakah sama? Jadi di sini dikatakan bahwa ini sama ya, yang sebelah kanannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata yang satu GM bumi ditambah M bulan, yang kecil itu ya berarti. Terus
Yang satunya lagi itu matahari ditambah M bumi. Jadi nggak sama. Beda. Berbeda. Dengan kata lain, ini salah. Yang B, kelajuan revolusi planet berbanding terbalik dengan kuadrat jarak planet ke bintang induk. Nah, kelajuan ini ngomongnya kenapa kelajuan? Kecepatan Mars. Jadi, tadi kita punya rumus V sama dengan akar Gm per R. Misalnya kita anggap, kita asumsikan planet-planet itu orbitnya adalah lingkaran. Oke. Nah, tadi kita juga udah dapat relasinya bahwa V itu berbanding terbalik dengan seper akar R berarti ya, dengan jarak. Nah, di sini kita juga disuruh ngebandingin sebenarnya adalah kecepatan dan jaraknya. Nah, waktu kita lihat di sini ternyata kecepatannya itu berbanding terbalik dengan akar R. Sementara di sini dikatakan bahwa berbanding terbalik dengan kuadrat. Ada kata-kata yang salahnya di sini, kuadrat. Ini salah. Ini yang berbanding terbaliknya juga penting sih. Tapi bukan kuadrat, tapi akar. Oke. Nah, yang C, periode Synodis Mars adalah yang terpanjang di antara planet-planet superior lainnya, meskipun jaraknya adalah yang terdekat dibandingkan dengan planet-planet superior lainnya. Oke, nah ini aku belum sempat jelasin nih. Periode Synodis. Nah, jadi periode Synodis itu ada rumusnya, mungkin aku bakal tulisin rumusnya aja langsung. Jadi seper PS itu sama dengan seper P bumi ditambahkan dengan seper P planet gitu. Rumus umumnya seperti ini. Di mana PS itu adalah periode Synodis gitu. Nah, periode Synodis itu kayak gimana? Periode Synodis. Ini adalah periode fase-fase. Jadi ada periode suatu fase ke fase itu kembali ya. Oke. Contoh. Ada bumi. Sini ada Mars. Oke. Nah, ini disebut sebagai pada saat mereka segaris seperti ini. Ini disebut sebagai fase oposisi. Nah, berarti intinya periode Synodis itu adalah dari fase oposisi menuju fase oposisi lagi itu butuh waktu berapa? Nah, nanti suatu saat mungkin mereka akan oposisi lagi, misalnya di sini. Pertanyaannya adalah butuh waktu berapa? Itu kan. Nah, itu adalah fase periode Synodisnya. Jadi dari mereka di sini terus sampai mereka di sini itu butuh waktu berapa? Itu pertanyaannya sebenarnya. Nah, terus kalau kita lihat persamaannya, seper PS itu sama dengan seper P ditambah seper P planet gitu ya. Dengan kata lain, kita tahu bahwa seper P bumi itu kan adalah sebuah konstanta ya. Jadi kita nggak usah kita lihat juga nggak apa-apa. Dengan kata lain, seper PS ini bakal berbanding lurus dengan seper PP. Atau PS akan berbanding lurus dengan PP. Bentar, oke. Aku memastikan dulu. Kayaknya salah. Bisa diginiin guys. Bentar ya.
mungkin kita bisa membuat kayak suatu variabel tambahannya, di mana variabel tambahannya itu adalah misalkan alfa, di mana alfa ini sama dengan K ditambah 1 per PP. Dengan kata lain, pada saat PP besar, maka nilai alfa mengecil. Tentunya ya. Itu terbalik nih. Alfa berbanding terbalik dengan PP. Nah, di lain hal, ya berarti sama sih. Terus support. Nah, terus berarti PS ini sama dengan super alfa ya. Atau PS berbanding terbalik dengan alfa. Ya, sama sih. Harusnya itu tuh kalau dari intuisiku semakin kecil PP, lupa rumusnya bentar ya. Oh, dikurang nih. Sorry. Pantesan kok jadi ada aneh. Nggak bisa dikurang. Biasanya kalau aku lupa aku nurunin lagi, tapi ini kayaknya cukup. Tapi nggak cukup. Soalnya ini agak aneh. Terus lihat ya. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, berarti kita simulasikan aja ya. Misalnya K sama dengan 1. Kalau P-nya besar, maka nanti nilai K ini bakal mendekati, nilai alfa ini bakal mendekati 1 ya, atau mau besar. Kalau P-nya besar. Benar kan? Sementara kalau P-nya kecil, alfa ini bakal dekati, lebih kecil. Berarti sebenarnya alfa ini tidak berbanding lurus ya, tapi dengan estimasi kasarnya kira-kira seperti ini. Estimasi. Estimasi kasar. Jadi pada saat PP naik, maka alfa juga ikutan naik ya. Nah, karena kita tahu bahwa PS itu berbanding terbalik dengan alfa, maka PS ini nanti dia akan berbanding terbalik dengan jadi semakin besar periode planet superior ya, maka ini bisa kita tuliskan dalam kata-katanya, maka artinya semakin besar periode planet, semakin kecil periode sinodis. Ataupun sebaliknya, vice versa ya.
Artinya, pernyataannya, periode Sinodius Mars adalah yang terpanjang di antara planet-planet superior lainnya, yang terdekat dibandingkan dengan planet-planet superior lainnya. Meskipun jaraknya adalah terdekat. Ini benar ya? Karena semakin pendek periode planetnya, maka malah semakin panjang ya periode sinodisnya. Gitu. Nah, karena waktunya ini mungkin aku nggak bahas yang selanjutnya. Lanjut dulu ke yang selanjutnya. Oke, sekarang ada sebuah bintang, masanya 1,5 solar mass, berarti 1,5 massa matahari ya. Radiusnya 3 kali solar matahari, 3 kali radius matahari. Periodenya 0,02 detik. Nah, terus si bintang ini kolaps. Jadi dia tuh mengecil sampai radiusnya cuma 10 kilo. Tapi dia angular momentumnya tetap. Yang ditanya adalah what is the final angular velocity of the star, atau kecepatan sudutnya si bintang setelah dia kolaps. Nah, ini kita bisa pakai kasus yang L1 sama dengan L2. Oke. Di mana pertamanya berarti L1 ini adalah kondisi sebelum kolaps, L2 adalah kondisi setelah kolaps ya. Jadi L1 sebelum, L2 setelah. Oke. Nah, kemarin kita udah belajar bahwa L1 itu sama dengan I1 omega 1. L2 juga I2 omega 2. Nah, I1-nya sendiri adalah 2/5 massa si bintangnya dikalikan dengan radiusnya kuadrat, radius 1 kuadrat. Omega. Di sini juga dibilang bahwa sebenarnya massanya nggak berubah ya. Massanya tetap 1,1. Omega 1 itu, tapi kan kita nggak dikasih tahu omega ya, kita dikasih tahunya adalah periode. Nah, berarti omeganya kita ubah jadi 2pi T1. Gitu. I2-nya itu adalah mirip-mirip, tapi sekarang dia pakai R2. Omeganya tetap omega karena kita pengen nyari omega ya. Angular velocity. Nah, berarti ini banyak yang bisa dicoret. Oke. Berarti omega 2-nya itu sama dengan R1 per R2 kuadrat. Terus dikalikan dengan 2pi T1. Nah, R1-nya tadi adalah radius matahari dikali 3 ya, kalau nggak salah. 3 solar radii, berarti 3, mungkin ada di daftar konsanta itu, 7 dikali 10 pangkat 5 ya kalau dalam kilometer. Dibagi dengan 10 kilometer. Kita kuadratin. Kalikan dengan 2pi. Dibagi dengan periodenya sekarang adalah 0,02 detik. Oke. Nah, kita masukkan kalkulator langsung aja. 7 kali 10 pangkat 5 bagi 10 kuadrat kali 2 pi per. Gede banget ya. Ini gede banget sih. Bentar, periodenya.
Kayak aku ada buat kesalahan di sini. Ini harusnya lebih besar daripada ini. Jawabannya itu harusnya di 4,3. Karena dia awalnya aja udah sangat cepat. Misalnya. Terlalu cepat. Jadi 4,3. Kali 10 pangkat 11. Harusnya ini jawabannya. Radian per detik ya. Jadi karena ada jawaban ini aku bonusin aja ya. Jadi kesalahan aku kayaknya ngisi ini. Yang periodenya 0,02 detik itu terlalu cepat. Kalau untuk kondisi inisial. Dengan kondisi yang lanjut lagi soal selanjutnya. Oke. Percepatan jatuh bebas pada permukaan bumi adalah 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan percepatan pada permukaan bulan. Nah, percepatan itu berarti percepatan jatuh bebas itu sama dengan percepatan gravitasi. Berarti di sini kita bisa tulis bahwa A bumi itu 6 kali dari A bulan. Kerapatan rata-rata bumi, rho bumi, itu 5/3 kalinya dari rho bulan. Terus, jika RE adalah radius bumi dan RM adalah radius bulan, maka RE per RM. Oh, kita pakai itu aja berarti. Nggak samanya juga. Kita pakai ini. Bentar ya. Nggak nge-lag biasanya kalau ngapus. Berarti notasinya kita samain aja. Berarti AE itu untuk Earth dan M itu untuk Moon. Berarti rho E, M. Nah, mungkin kita bisa mulai dari A dulu, di mana A itu sebenarnya adalah negatif dari G M. Kalau misalnya ini berarti M massa bendanya dikalikan sama massa yang kecilnya. Sorry, nggak perlu ya. Bagi dengan jaraknya. R berarti. Nah, berarti kalau untuk kasus bumi, dia adalah negatif G M bumi, per RE. Nah, untuk kasus bulan, berarti AM itu sama dengan negatif G MM per RM. Nah, yang pengen kita cari adalah RE per RM. RE per RM berapa? Nah, kita tahu bahwa AE per AM itu sama dengan 6. Berarti G ME per RE per min GMM per RM ini sama dengan 6. Bisa kita coret. Nah, masalahnya kita belum tahu nih ME, MM ini berapa. Nah, sebenarnya ME itu atau massa bumi itu kan adalah volume bumi kan sama rapat massanya bumi kan.
di mana volume bumi sendiri adalah 4/3 pi RE pangkat 3. Begitu juga untuk bulan. Jadi mm itu sama dengan Vm dikalikan dengan rho m, 4/3 pi Rm pangkat 3. Dengan kata lain, persamaan yang ini itu jadinya 4/3 pi RE pangkat 3 per RE per 4/3 pi Rm pangkat 3 per Rm. Ini sama dengan 6. Kita bisa coret. Kita dapatkan bahwa ternyata RE per Rm kuadrat itu sama dengan 6. Artinya RE per Rm ini sama dengan akar 6. Dan akar 6 itu sama dengan 2,45. Mana nih akar 6? Oh sorry, ada yang lupa. Kita skip dulu. Nah ini udah benar, rho-nya yang kurang. Aku tuh taruh rho. Ini rho E kalikan dengan rho M. Nah, rho E dibagi rho M sendiri tadi sama dengan 5/3. Berarti RE per Rm kuadrat dikalikan dengan 5/3 itu sama dengan 6. Kata lain, 18/5 sama dengan RE per Rm kuadrat. Maka RE per Rm berarti sama dengan akar dari 18/5. Akar 18/5 ini berapa? Harus dievaluasi nilainya. Aku lupa ini kuadrat ya. Kok gini lagi? Ya, turun. Kuadrat. Jadi karena ini kuadrat, ini jadinya bukan 2 tapi 1 ya. Bukan 2 tapi 1. Ini juga jadinya nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Jadi jawabannya adalah 18/5. Oke. Lanjut lagi. Bumi 81 kali lebih berat dibandingkan dengan bulan. Pusat massa dari sistem bumi bulan berada di mana? Nah, ini sebenarnya pakai yang kemarin. Misalkan di sini jarak bumi bulan kita anggap sebagai D. Maka massa bumi dikalikan dengan anggap aja kita kasih nama D bumi ya. Ini adalah jarak bumi pusat massa ya. D bumi itu sama dengan massa bulan D dikurangi dengan D bumi. Nah,
cari adalah D buminya. Berarti nanti jadinya M D bumi dikurangi dengan MB, ditambah dengan MB D bumi itu sama dengan MB dikali D. Artinya D bumi bakal sama dengan MB per M bumi plus MB kali D. Nah, kita tahu di soal bahwa massa bumi itu 81 kali lebih berat daripada massa bulan. Dengan kata lain, massa buminya bisa kita ganti. MB per 81 MB tambah MB kali D. Berarti ini kalau misalnya kita gabung semuanya jadi 1/82 MB. Nah, ini D. Nah, di jawabannya itu yang A ya, karena tadi D-nya sendiri adalah jarak bumi pusat massa. 82 D. Jawabannya A. Sembilan. Dua buah bintang masing-masing massanya M dan 4M terpisah pada jarak D. Tentukan letak bintang ketiga diukur dari M, di mana resultan gaya gravitasi pada bintang tersebut sama dengan 0. Ini juga mirip sama yang tadi sudah dibahas sebenarnya. Tapi di sini resultannya 0. Jadi ada bintang massanya M, ini massanya 4M, terus terpisah sejauh jarak D. Nah, terus kita ada bintang M lagi, taruh di sini misalnya. Nah, dia ketarik ke sana sebesar F2 misalnya, sebelah sini F1. Nah, yang pengen kita cari adalah X. Oke. Nah, berarti F1 itu sama dengan G M kuadrat per X kuadrat. Nah, ini sama dengan F2 yang besarnya adalah G 4M kuadrat per D min X kuadrat. Oke. Berarti banyak yang bisa dicoret lagi. M kuadrat bisa kita coret, G bisa kita coret, G bisa kita coret. Gitu. Kata lain kita dapat persamaannya berarti 1/X kuadrat itu sama dengan 4 per D min X kuadrat. D min X kuadrat itu sama dengan 4X kuadrat. Ini. Kita pengen nyari X ya. Nah, ini gara-gara sama-sama kuadrat, kita akarin aja. Jadi D min X berarti sama dengan 2X ya. Berarti 3X sama dengan D. Berarti X sama dengan D per 3. Atau sepertiganya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir dulu.
ditemukan sebuah objek tata surya dengan periode 10.500 tahun jika jarak terdekat objek tersebut dengan matahari adalah 75 AU, berapakah eksentrisitas orbit dari objek tersebut? Ini masih pakai ini juga apa namanya, Kepler 3, tapi sekarang ada geometri elipsnya juga. Nah, karena periode 10.500 tahun, berarti kita bisa misalkan bandingkan ini, karena dia juga objek tata surya ya, berarti kita bisa bandingkan ini dengan bumi sebenarnya. Jadi bumi sendiri itu punya persamaan A pangkat 3 per P bumi kuadrat, itu kan sama dengan GM per 4 Pi kuadrat. Di sini masa matahari. Nah, karena sama-sama objek tata surya, maka nilai ini konstan untuk objek tata surya ya. Dengan kata lain, misalkan benda ini kita sebut sebagai benda X, maka AX pangkat 3 per PX pangkat 2 itu bakal sama dengan A bumi pangkat 3 per P bumi pangkat 2. Kita di sini udah tahu periode daripada si X 10.500 tahun. Berarti kita pengen nyari A-nya nih. Nah, A-nya AX pangkat 3 berarti adalah sama dengan A bumi pangkat 3 per P bumi pangkat 2 dikalikan dengan PX pangkat 2. Nah, A bumi itu kan 1 AU ya, sementara P-nya juga 1 tahun. Berarti ini 1 AU per 3 per 1 tahun pangkat 2 dikalikan dengan 10.500 tahun pangkat 2. Sama dengan AX. Berarti AX-nya sendiri sebenarnya kalau dia dalam AU, ini sama dengan akar dari 10.500 saja nih. Kuadrat. Nah, AX-nya sendiri kita dapat nilainya adalah 21,89 AU. Cile. Oh, kuadratnya lupa nih. Oh, salah. Itu adalah 479,5. Yes, 479. Nah, itu adalah A-nya. Tapi kita dikasih tahu juga bahwa jarak objek tersebut terdekat dengan matahari 75 AU. Berarti perihelionnya 75 AU. Atau ini sama dengan A dikali 1 min E. Berarti A-nya tadi 479,5 dikalikan dengan 1 min E itu sama dengan 75. Dengan kata lain, 1 min E sama dengan 75 per 479,5. Kita dapatkan nilainya 0,156. Dengan kata lain, E-nya itu adalah 1 min 0,156. Kita dapetin angka 0,84. Oke. Jadi jawabannya adalah 0,84 Pi ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang pengen dipertanyain, teman-teman? Gue juga. Kalau belum ada, mungkin kelasnya aku selesaiin sampai sini dulu. Saya boleh cek-cek lagi untuk ininya ya, pembahasannya. Kalau misalnya ada yang pengen didiskusin, bisa disimpan untuk minggu depan. Mungkin itu dulu dari aku untuk hari ini.
Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan.